Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Syahru Musyarop yang bilang, saya pemula bang, izin tanya bang, saya selalu kalah kalau di Liga Championnya, gimana ya bang? Dan di Liga juga selalu stuck di posisi 2 terus. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang kebetulan punya pertanyaan sama dan kalian masih belum paham kenapa timnya selalu gagal juara, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara like dan juga subscribe. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin pengen nanya-nanya dulu atau request mengenai taktik, strategi, maupun informasi, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami agar klub yang baru kalian dirikan bisa bermain dengan baik. Dan ini juga berlaku bukan hanya untuk player gratisan garis keras, tapi juga buat player sultan yang baru main top 11. Oh ya, sebelum lanjut saya mau disclaimer terlebih dahulu kalau video ini saya buat bukan untuk menggurui teman-teman semua, bukan guys, beneran. Di sini saya hanya berbagi pendapat dan menceritakan pengalaman saya pribadi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua agar kedepannya kalian tidak mudah dimanfaatin oleh sistem. Karena saya perhatiin ternyata saat ini masih banyak banget teman-teman yang males nonton tutorial YouTube saat timnya kalah. Dan mereka terjebak dalam sistem game yang semakin hari semakin gila. Jadi saat timnya kalah dan gagal juara, mereka bukannya berbenah dan belajar dari kesalahannya, mereka justru terbawa suasana dan rela menghabiskan banyak duit untuk memperkuat timnya. Padahal kalau kalian belum paham cara main game ini, meskipun kalian punya banyak duit buat top up, tidak ada jaminan tim kalian bisa dengan mudah juara. Nggak ada guys, beneran. Karena di game ini semakin besar tim kalian bakal semakin sulit juga lawan yang akan kalian hadapi di musim-musim selanjutnya. Nah, buat kalian yang baru main top 11, khususnya player gratisan garis keras yang nggak mau keluar modal sedikit pun buat top up, tapi kalian ingin meraih gelar juara di tiap musimnya secara gratis, saat pertama kali main top 11 pastiin jangan langsung tergiur untuk langsung memperkuat tim sampai punya kualitas yang cukup tinggi. Jangan guys. Di level-level awal, cari token atau dapat token itu susah banget. Begitupun dengan cari duit. Jadi pastiin token dan uangnya kalian simpen dengan baik. Misal kalian butuh pemain, kalian bisa beli pemain yang benar-benar kalian butuhkan dari lelang. Dan tiap musim kalian nggak perlu beli 11 pemain guys, nggak perlu. Cukup beli maksimal 3-4 pemain aja. Dan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan tim. Jadi misalkan musim ini striker kalian main jelek, musim depan kalian bisa pertimbangkan beli striker baru. Dan misal back tengah kalian main jelek, kalian bisa pertimbangkan beli back tengah baru. Begitupun dengan posisi lainnya guys, entah itu gelandang maupun gelandang serang. Nah, untuk pemain-pemain yang di musim sebelumnya terlihat main bagus, sering kasih kontribusi apik buat tim kita, entah itu dengan kasih assist maupun nyetak gol, dan juga pemain-pemain yang selalu dapat performa stabil di angka 8+, pastiin pertahankan pemain-pemain tersebut guys. Pertahankan, jangan dilepas, jangan dijual. Sementara pemain-pemain yang sebelumnya selalu dapat performa buruk dan performanya sering kali di bawah 7, seperti 7, 6, 5, atau bahkan 4, sering dapat kartu kuning atau kartu merah meskipun kualitasnya tinggi, usahakan lepas pemain-pemain tersebut guys, karena mereka cuma jadi beban doang. Lalu cari penggantinya dari lelang atau dari akademi remaja guys. Dan buat yang nanya apa itu sudah cukup bang? Tentu saja belum guys. Nah, agar nantinya tim kita bisa main bagus, usahakan kita asah skill maupun atribut pemain-pemain andalan kita agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Mulai dari posisi kiper sampai striker. Caranya gimana bang? Caranya cukup mudah. Kalian tinggal latih pemain kalian secara individu. Jika modal kalian terbatas, kalian nggak harus tingkatkan semua atributnya. Cukup bentuk 2 atribut kuncinya juga nggak apa-apa. Tapi buat latih pemain kan butuh paket istirahat atau cendol bang. Gimana cara dapat cendol secara gratis? Nah, caranya udah pernah saya bahas. Buat yang belum tahu, kalian bisa cek video saya yang ini. Oke, setelah booster terkumpul, buat teman-teman yang berhasil bawa timnya naik level, otomatis kualitas tim dan pemain kalian itu turun 20% atau setara kehilangan 1 bintang guys. Dan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan skill dan kualitas pemain kita yang menurun ya guys ya. Terutama pemain-pemain andalan kita yang musim lalu main bagus. Nah, keuntungannya setelah kualitas mereka turun, atribut gelap pemain kita juga ikutan turun. Dengan begitu, kita bisa lebih leluasa melatih dan meningkatkan atribut terangnya sampai tinggi tanpa takut atribut gelapnya naik lagi. Jadi meskipun nanti kualitas pemain kita mungkin terlihat lebih rendah, dengan sesi latihan individu, pemain andalan kita bisa punya skill di atas rata-rata pemain sekelasnya.
Bahkan jika kamu melatihnya dari kualitas yang sangat rendah, pemain bintang 5 yang kamu punya skillnya bisa setara dengan pemain bintang dari pemandu bakat atau bahkan setara pemain legenda. Dengan begitu, ketika nantinya tim kita ketemu lawan yang mungkin kualitasnya setara atau kualitasnya lebih besar, tim kita bisa tetap memberikan perlawanan dan bahkan bisa meraih kemenangan menghadapi tim yang lebih kuat. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nyoba dan kalian mungkin belum tahu gimana cara melatih dan membentuk atribut kunci pemain andalan kalian, kalian bisa cek tips dan tutorial cara melatih pemain di channel saya. Mulai dari posisi kiper sampai posisi striker udah pernah saya bahas. Dan untuk playlistnya udah saya buatkan dan udah saya sematkan pada deskripsi video ini guys. Pastiin nanti setelah nonton video ini kalian cek ya guys ya. Sebagai contoh, ini adalah tim ketiga yang saya tangani musim ini, yaitu FC Buteng 1945 yang baru saja memastikan kembali meraih quadruple musim ini guys. Mantap. Dan untuk taktik, strategi, serta formasinya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, formasi ini udah saya pakai sekitar 5 musiman guys, dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi dalam 5 musim terakhir tim saya sukses meraih banyak trofi ya guys ya. Mantap. Tapi perlu diingat, formasi aja nggak cukup loh guys. Seperti yang kita bahas di awal, kesuksesan ini bisa terjadi karena kita sudah memahami gimana cara main top 11. Dan rata-rata pemain yang saya tempatkan di line up utama hampir semuanya pemain didikan saya sendiri guys. Pemain dari akademi, pemain yang sebelumnya udah saya latih secara individu saat usianya masih cukup muda. Tapi berhubung saya termasuk player gratisan garis keras, dan semua sumber daya yang saya dapat itu murni gratisan, dan kadang sekarang saya males nonton iklan. Jadi saya nggak bisa tingkatin kualitas tim atau pemain saya sampai tinggi banget, nggak bisa guys, males soalnya. Tapi saya lebih fokus mengembangkan potensi pemain-pemain andalan saya dengan cara melatih skillnya secara individu, tipis-tipis aja. Di posisi kiper, saya menempatkan komandan kotak penalti yang punya kelebihan pada atribut refleks dan kelincahan. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kalau modal kita terbatas, kita nggak harus melatih skillnya sangat tinggi, nggak perlu. Cukup latih 2 atribut pentingnya aja, menurut saya udah bagus. Nah, di depan kiper ada 2 back tengah dengan gaya main berbeda, yaitu non sesi DC dan juga back pengolah bola. Lalu di posisi back sayap kiri saya menempatkan wingback, dan di posisi sayap kanan saya menempatkan fullback. Kemudian di depan back ini saya nempatin 2 DMC, yaitu gelandang perebut bola dan juga gelandang regista. Dan masih di area tengah, tepatnya di posisi gelandang serang tengah, saya menempatkan penyerang Engan C. Dan diapit oleh 2 penyerang sayap inside forward dan juga winger tradisional untuk mendukung peran striker di lini serang agar menjadi ujung tombak utama tim kita guys. Kemudian untuk mentalitas pemain, saya berikan panah hijau atau menyerang ke 3 pemain sekaligus, striker, kemudian gelandang serang tengah sama gelandang serang kanan, dan panah merah bertahan ke 2 pemain yaitu buat 2 DC. Nah, untuk taktiknya saya pakai taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan melalui sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan zonal, jebakan offside nyala. Oh ya, biar gampang dipahami, ini alasan kenapa taktiknya saya buat kayak gitu guys. Pertama, kenapa fokus umpan diarahin ke sayap kanan dengan gaya umpan panjang dan mentalitas menyerang. Oke, di sini saya sengaja bikin jalur tol serangan utama guys, karena di kanan kita sudah pasang winger tradisional yang udah saya kasih panah hijau buat menyerang penuh. Jadi begitu tim kita megang bola, gelandang atau back bakal langsung lepas umpan lambung jauh ke depan. Nah, tugas si winger kanan ini cuma satu, lari sekencang-kencangnya, jemput bola, terus lepas crossing mematikan buat striker. Terus apa kabar sisi kirinya bang? Nah, di kiri saya pasang kombinasi inside forward dan wingback. Ini triknya guys, karena kita fokus nyerang dari kanan, otomatis back lawan bakal ketarik dan geser ke area kanan kita kan. Nah, di saat lawan lagi lengah, inside forward kita di kiri yang punya insting menyerang tinggi bakal langsung tusuk masuk ke kotak penalti buat nyambut umpan silang dari sayap kanan tadi guys. Lalu untuk pengatur serangannya saya percayakan ke penyerang Engan C di posisi gelandang serang tengah. Dia ini tipe playmaker klasik yang nggak perlu banyak lari, tapi akurasi umpannya ngeri. Jadi nantinya dia bakal diem di tengah buat nahan bola, lalu bakal bagiin umpan matang ke sisi kanan atau langsung kasih umpan terobosan ke striker kita di depan guys. Nah, sekarang kita bahas pertahanannya guys. Jadi di depan kiper saya pasang 2 back tengah dengan karakter beda, non sesi DC dan juga ball playing defense. Si non sesi ini saya kasih panah merah agar tetap fokus saat bertahan. Tugasnya simple, cuma sapu bersih bola kalau udah masuk ke area kita guys. Sedangkan untuk ball playing defense tugasnya bantu regista di posisi DMC buat nyusun serangan dari bawah pakai umpan panjang.
Ditambah satu lagi, ball winning defense di tengah. Area jangka kita benar-benar jadi tembok yang susah banget buat dilewatin lawan, guys. Terakhir nih, kenapa saya pakai tekanan rendah, tackle mudah, tapi jebakan offsetnya nyala? Oke, di sini saya nggak mau pemain saya keluar dari posisinya cuma buat ngejar-ngejar bola. Jadi kita biarkan lawan bawa bola, kita tunggu mereka datang dengan disiplin. Setelah itu baru kita rebut pelan-pelan tanpa bikin pelanggaran yang nggak penting. Nah, karena dua back tengah kita posisinya itu disiplin banget di belakang, jebakan offset ini bakal efektif banget buat matiin strike lawan yang hobi lari di belakang garis pertahanan tim kita, guys. Nah, di sini saya juga sengaja nonaktifin fitur serangan balik otomatis bawaan game, karena dengan mentalitas tim yang udah di set menyerang, tim kita otomatis bakal langsung main cepet dan main agresif begitu berhasil ngerebut bola. Oke, dan di sini saya juga sengaja nonaktifin fitur serangan balik cepat, guys, karena dengan mentalitas tim yang udah di set menyerang, tim kita otomatis bakal langsung main cepet dan main agresif begitu berhasil ngerebut bola, ya guys ya. Jadi kesimpulannya, taktik ini ibarat kita pasang kuda-kuda yang kokoh banget di area tengah. Mancing lawan buat maju, lalu tiba-tiba kita lepas pukulan hook kanan yang mematikan lewat umpan panjang kilat. Nah, dengan taktik, strategi, dan formasi 4-2-3-1 ini, tim saya sukses meraih gelar juara Liga, Cup, maupun Liga Elite. Dan puncaknya musim ini kita bisa atau udah dipastiin sukses meraih quadruple lagi, guys. Mantap, widih. Nah, ngomongin soal taktik yang mantep ya, semuanya bakal sia-sia kalau pas kalian lagi asik nge-push, HP kalian malah frame drop atau patah-patah. Di game strategi atau game kompetitif lainnya, delay 1 detik aja bisa bikin formasi kita berantakan, guys. Makanya buat kalian yang lagi nyari HP gaming tangguh tapi harganya masih ramah di kantong biar mainnya lancar jaya, saya punya rekomendasi HP yang keren banget, guys, yaitu Nubia Neo 5 GT 5G. Kenapa harus HP ini? Sini saya kasih tahu alasannya. Pertama, layar HP ini udah dibekali refresh rate tinggi 144 Hz AMOLED. Jadi pas kalian lagi geser-geser formasi pemain, navigasi menu atau lagi war, visualnya itu super mulus banget di mata, guys. Jadi nggak ada tuh cerita patah-patah. Kedua, urusan performa nggak usah diragukan lagi. Dapur pacunya udah ditenagai chipset Dimensity yang kenceng dan sudah mendukung jaringan 5G. Ditambah lagi, pendingin internalnya juara banget karena ada kipas internal. Jadi biarpun kalian main game berjam-jam, HP kalian nggak bakal panas dan performanya tetap stabil. Terus buat kalian yang suka main game action atau shooter, di HP ini juga ada fitur Neo Trigger di bagian samping bodinya, guys. Jadi pas kalian main game pakai HP ini, kalian udah berasa main game pakai stick konsol. Baterainya juga nggak main-main loh, guys. Kapasitasnya banyak banget, cuy. 6210 mAh, lengkap dengan super fast charger 80 watt. Jadi kalian bisa maraton main game seharian tanpa perlu bentar-bentar nyari colokan, ya guys ya. Nah, buat kalian yang mau beli atau sekedar cek harga promonya, langsung aja klik link pembeliannya di sudut kiri video ini, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke guys, jadi itu dia rahasia dan taktik yang bikin FC Buteng 1945 bisa sukses borong quadruple musim ini, guys. Intinya, jangan biarin diri kalian terjebak sama sistem game yang makin gila. Sebagai player gratisan garis keras, kita harus lebih pinter memanfaatkan sumber daya yang ada, guys. Mulai dari kelola token, duit, pila-pila pemain, sampai asa atribut kunci secara individu. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bang Syahru Musyarraf dan bisa membantu teman-teman semua yang timnya masih sering tumbang di Liga Champions atau stuck di posisi kedua klasemen. Yuk, mulai musim depan kita putus tren negatif itu dan bawa pulang trofi signing besar ke lemari klub kita, guys. Oh ya, sebelum saya akhiri video ini, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Menurut kalian, posisi mana sih yang paling susah buat dilatih atribut kuncinya kalau modal kita lagi sekarat? Atau mungkin kalian punya racikan taktik andalan kalian sendiri yang gak kalah mematikan? Coba tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini, guys. Mari kita diskusi sehat bareng-bareng di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan tips-tips mau top 11 berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.